Halo teman-teman, kali ini aku sedang berada di Purworejo teman-teman. Dan aku menemukan sebuah bangunan yang sudah terbengkalai. Mungkin ada 10 tahun sudah rumah ini ditinggalkan. Dan katanya rumah ini teman-teman milik seorang pengusaha kaya yang berada di Sumatera teman-teman. Dan dia membuat rumah di sini, dan sekarang karena tempat ini sudah tidak dihuni lagi, dia terbengkalai begitu saja teman-teman. Kita lihat dari atasnya itu udah kelihatan miris banget ya. Jadi seperti apa bangunannya, mari kita lihat ke dalam sini. Oke, let's go. Oke, ini dari luarnya seperti ini teman-teman. Ya, bangunan yang sudah mungkin puluhan tahun terbengkalai teman-teman. Oh, ini milik seorang pengusaha kaya asal dari Sumatera teman-teman. Dan mungkin karena ini harta yang ibaratnya tidak terlalu berarti mungkin ya, karena sampai-sampai rumah ini dibiarkan terbengkalai. Oh, sampai atasnya itu sudah rusak banget ya teman-teman tuh. Dari setiap bangunan ini, oh, sekeliling bangunan ini ditumbuhi dengan apa namanya, kayak ilalang-ilalang, gajah-gajahan ini ya teman-teman. Tuh, oke lah. Aku akan berusaha mencari akses jalan, bisa apa enggak ke sana. Dan katanya, kata warga sekitar, teman-teman, lokasi ini pernah didatangi oleh salah satu stasiun TV. Dan dia tidak berani teman-teman, tidak berani untuk uji nyali ataupun masuk ke dalam rumah ini. Aku nggak tahu kenapa ya, mungkin karena keangkerannya apa gimana, aku nggak paham ya cuy. Oh, itu pintunya terbuka teman-teman. Coba aku masuk deh. Bismillah. Aku takutkan di sini cuma satu ular. Ini teman-teman, biarlah aku bikin akses jalan di sini. Wow, ini mengerikan sih jalannya dengan rapatnya kayak gini teman-teman. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala luhil fil alamin. Permisi. Oke cuy, wow, ini jalan yang cukup mengerikan. Astagfirullah. Jai. Bangunan kayu, dan di sini masih ada kursi teman-teman. Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Allah. Yo, tempat ini jadi sarang kelelawar besar teman-teman tuh. Tuh kelelawarnya sampai besar-besar banget kayak gini nih, kalong nih. Oh, dari setiap bangunan ini itu banyak sekali yang sudah retak teman-teman tuh. Dan aku harus selalu waspada karena di sini itu rawan banget yang namanya runtuh. Oh, oh, di sini bisa menemukan sebuah almari yang benar-benar sudah rusak teman-teman. Anjay. Oh, kalau isi di dalam sini teman-teman, ini sepertinya nggak ada apa-apa cuy. Ini pelong-pelongan lagi ini nih. Wow, plafon, Allahu Akbar, anjir, kaget gua cuy. Nah, aku bisa asumsikan nih plafonnya ini zaman jadul banget teman-teman nih. Ini masih pakai triplek cuy. Assalamualaikum. Aku harap di sini tidak ada ODGJ ataupun orang gila. Permisi. Nuwun. Anjay, ini sebuah ruangan kayak kamp. Ya Allah. Aku nggak tahu ada suara apa itu di dalam situ. Kok ada? Hai. Aku takutnya satu ular, guys. Oh, takutnya ada ular makan binatang di sini. Coba kita lihat dari sini. Oh, ada pedang di sana, cuk. Kayaknya di dalam masjidnya ada pedang.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tuh, ada pedangnya. Ada pedang di sini. Coba kita lihat atasnya ya. Aku nggak berani masuk ke sana. Aku nggak tahu itu pedang apa. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, bangunan yang dulunya mungkin ini sangatlah bagus dan sekarang tinggallah puing-puing yang rusak seperti ini, teman-teman. Oh, ini terdiri dari 2 lantai rumah ini. Dan yang aku takutkan cuma satu di sini, karena rawan angin. Ini bisa saja suatu waktu ini bisa roboh, teman-teman. Tuh, ini ada terdiri 2 kamar, 3 ding. Ini 3 dan sebelah sini ini sudah nggak ada lagi, teman-teman. Oh, ini hancurnya tempat ini itu karena diterpa angin, diterpa hujan, ya kan, kena panas, kena hujan tuh, sampai bener-bener kondisinya sangat miris sekali, teman-teman. Oh, ya Allah, ini kusen masih bagus banget sebenarnya nih, cuy. Ini kusen kayak masih kuat, cuma ini mati oleh namanya usia rumah yang begitu lama terbengkalai. Oke, aku nggak berani lama-lama di sini karena ini rawan banget runtuh bangunan ini. Takut terlalu beresiko untuk sendiri. Coba kita masuk ke sebelah sini, teman-teman. Dari sekitar tempat ini, wow, wih, itu ada salah satu ruangan di sana, cuma kok nggak bisa ngakses ke sana, teman-teman, karena oh, ini sepertinya banyak sekali ular deh. Oh, jadi separuh dari bagian ini udah hampir mau lepas ya, teman-teman. Tuh, bagian depannya ini udah lepas karena yang aku lihat di sini bangunan ini, teman-teman, ini sama sekali nggak pakai angkur untuk ngait ke sini ya. Oh, ini yang paling mencurigakan di sekitaran sini nih, ada salah satu benda yang teman-teman nggak bisa aku review karena cukup membahayakan. Mungkin koleksi dari sang pemilik rumah dulunya. Aku nggak tahu sampai stasiun TV pun pernah datang ke sini. Dia sampai menggagalkan untuk uji nyali di sini. Kata dari bapak sekitaran daerah sini, teman-teman, mungkin khususnya dari sebelah situ, itu katanya tempat ini kalau dari sudut pandang apa namanya keangkeran ya, rumah ini benar-benar angker dan katanya dihuni sosok makhluk tak kasat mata, itu katanya. Tapi ya, teman-teman, coba kita lihat dari sebelah sini saja ya. Aku nggak mau terlalu lama di sekitaran sini karena terlalu beresiko, teman-teman, karena bangunan ini sudah banyak sekali yang lapuk, cuy. Dan di situ pula itu ada kamar mandi kecil, teman-teman, kamar mandi luar di sebelah sana, Bu. Ya. Oh. Anjay. Ini mungkin dulunya terlihat bagus banget, teman-teman, tapi sayang sekali mungkin karena sang pemilik rumah ini mungkin terlalu kaya ataupun dari keluarganya itu berpindah kembali ke tempat asalnya ya. Karena yang aku dapatkan informasi dari warga sekitar itu, rumah ini milik seorang pengusaha kaya asal dari Sumatera, teman-teman ya. Tuh, wow, panas sekali.
Dan aku sekilas tadi melihat sebuah bangunan di sini teman-teman. Cuma aku nggak berani ke sana. Lihat sekilas ada satu bangunan di sini, aku nggak tahu. Ya Allah. Cuma nggak ada akses jalan untuk ke sana teman-teman. Tuh, nggak ada akses jalan untuk menuju ke sana, ya kan? Adapun akses jalan ini sangatlah berbahaya. Takutnya ada ular-ular yang berbisa di sini nih. Cukup panas ya teman-teman. Jadi seperti itulah penampakan dari suatu rumah yang sudah ditinggalkan puluhan tahun dan pemiliknya pun tidak pernah datang lagi ke sini, gitu ya teman-teman. Dan yang aku herankan teman-teman, kenapa sekelasnya stasiun TV di situ orang profesional dalam spiritual pun itu banyak sekali sampai tidak mau untuk eksplorasi di sini nih. Ya, sampai katanya nggak sanggup kayak gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa kalian bantu support Mas TS dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, Mas TS undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.